Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Buka pintu. Tanpa ragi. Buka pintu. Sepertinya, saya mendengar suara Abdul. Abdul, Tanpa ragi. Apa yang ente lakukan? apa yang saya lakukan? Ente kumpul-kumpul dengan teman-teman lagi ngapain? Oh, kami sedang persekutuan doa. Kamu mau ikut, Dul? Ente tidak boleh kumpul-kumpul ibadah di sini. Hah? Kenapa nggak boleh, Dul? Karena rumah tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Oh ya? Kata siapa? Kata Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang Pasal 70 Butir 1. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 61 huruf B, dalam penataan ruang, setiap orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. Penjelasan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang. Coba baca yang benar, Dul. Di situ tidak ada larangan untuk beribadah di rumah. Pokoknya rumah tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Emangnya kamu nggak pernah ibadah sholat dan baca Al-Quran di rumah kamu? Jangan disamakan. Ente beramai-ramai. Itu mengganggu ketenangan warga. Kamu tidak merasa pernah sholat atau pengajian baca Al-Quran bersama teman-teman kamu di rumah seseorang? Kami tidak pernah protes ketika kamu sholat atau pengajian bersama teman-teman kamu di rumah kamu. Kenapa kamu protes ketika kami berdoa, bernyanyi, dan membaca Alkitab di rumah kami? Lagi pula, kalian sholat 5 kali sehari menggunakan pengeras suara. Apakah menurut kamu itu tidak mengganggu kami? Itu di masjid. Kamu sholat 5 kali sehari dengan pengeras suara, dan kami tidak boleh merasa terganggu. Kalau merasa terganggu, kami yang dianggap menista agama. Sekarang kami hanya berdoa, bernyanyi, dan baca Alkitab di rumah kami seminggu sekali tanpa menggunakan pengeras suara. Kenapa kamu merasa terganggu? Pokoknya kalian tidak boleh melakukan ibadah di rumah. Ini wilayah kami. Dul, ini KTP saya. Saya adalah warga negara Indonesia. Dan ini adalah surat domisili saya. Saya adalah warga di sini. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2 berkata bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan ini kartu NPWP saya. Saya bayar pajak untuk mendanai biaya operasional pemerintah Indonesia. Kamu bayar pajak nggak? NPWP kamu mana? Aneh bayar pajak juga. Ya sudah. Berarti kita sama-sama warga. Ini bukan wilayah kamu. Ini wilayah kita. Lagi pula, Al-Quran surah 109 ayat 6 berkata, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saya tidak pernah mengganggu kamu beribadah. Kamu jangan ganggu saya beribadah.
Pokoknya ente tidak boleh beribadah di sini. Kalau ente tidak mau berhenti, jangan salahkan Ane kalau ada apa-apa dengan ente. Dul, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022, pasal 305 butir 2 berkata, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Butir 3 berkata, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Jadi, apa yang kamu lakukan sekarang ini adalah tindak kejahatan pidana yang diancam hukuman penjara atau denda. Tapi itu baru berlaku 3 tahun lagi. Bener, Dul. Sekarang ini adalah masa sosialisasi. Jadi, ini saatnya saya hanya memberi peringatan kepada kamu bahwa apa yang kamu lakukan adalah tindak kejahatan pidana. Oleh karena itu, saya hanya memberitahukan kamu supaya kamu berhenti mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan agama atau orang yang sedang melaksanakan ibadah. Jika hukum itu sudah diberlakukan, saya bisa langsung menghubungi pihak yang berwajib untuk memenjarakan kamu. Negara kita menjamin kemerdekaan setiap warga untuk memilih agama dan beribadah menurut agama masing-masing di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan persekutuan doa adalah bagian dari cara kami beribadah. Kami datang berkunjung ke rumah-rumah jemaat kami secara bergiliran untuk berkumpul dan berdoa. Kalau kamu mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan agama kami, atau ketika kami sedang melaksanakan ibadah, kamu melakukan pelanggaran hukum pidana, dan kamu bisa dipenjara atas kejahatan yang kamu perbuat. Jadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau kamu dan teman-teman kamu tidak mau ikut persekutuan doa kami, kalian dipersilakan untuk pergi dan jangan mengganggu ibadah kami. Nah, buat teman-teman semua, ingat 3 hal ini jika kita menghadapi orang-orang seperti Abdul. Yang pertama, kita semua adalah warga negara Indonesia yang setara di mata hukum. Undang-undang dasar kita menjamin kemerdekaan kita untuk memilih agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, tidak ada hukum di Indonesia yang melarang siapapun untuk beribadah di rumah. Kalau ada yang menggunakan undang-undang tertentu, seperti undang-undang perumahan atau lainnya, untuk melarang siapapun beribadah di rumah, itu adalah penyalahgunaan hukum dan bertentangan dengan undang-undang dasar. Yang ketiga, KUHP Pasal 305 menyatakan bahwa siapapun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau ibadah, atau upacara keagamaan atau kepercayaan adalah tindak pidana yang akan dihukum dengan hukuman penjara atau denda. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita, beserta kita.